Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Bandara Kalipa. Kemarin PLP 1 dan PLP 2 saya ngambilnya di Tembung. Karena Medan zona merah dan sekolah di Medan juga pada tutup, Dekan Fakultas FKIP menyuruh mahasiswanya mengambil PLP 3 di dekat rumah dia masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kakak yang jilbab gitu ya, silakan pimpin doa. Doanya dalam hati aja. Berapa orang yang hadir anak-anak? Kita sekalian gabung ya semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Oke, kita jalan kaki ya. Bapak harap kan tetap menjaga kesehatan selama pandemi ini. Kemudian jaga kebersihan juga, bahwa di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Kalau kalian semangat untuk belajar pagi hari ini, otomatis bisa kita mulai pelajaran hari ini, anak-anak. Boleh kita mulai pelajaran hari ini? Oke, baiklah, kita sekarang masuk ke mengolah informasi dalam ceramah. Materi hari ini kita mengelola informasi dalam ceramah. Di mana tujuan pembelajarannya adalah mengikuti proses pembelajaran seperti didik, yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang sajikan dalam ceramah, kemudian menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual, yang ketiga menganalisis isi struktural dan kebahasan dalam teks ceramah, yang keempat menganalisis ceramah. Nah, biasanya kalian dengar ceramah di mana saja? Ada yang tahu? Biasanya kalian dengar ceramah di mana saja? Boleh angkat tangannya, nak? Boleh angkat tangannya? Gak mesti malu sama bapak. Oke, baiklah. Pengertian ceramah itu apa? Ada yang bisa tahu? Tolong angkat tangannya. Pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan atau informasi yang bersifat universal. Oke, betul. Berikan tepuk kepada kawan kita. Ceramah merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan tentang suatu permasalahan. Betul yang dibilang tadi. Biasanya kalian ceramah itu dengar di mana biasanya? Ada yang tahu? Boleh angkat tangannya, jangan malu-malu. Boleh angkat tangannya. Ini semua ya, baru pertama ya. Biasanya kalian dengar ceramah di mana? Biasanya dengar ceramah satu. Biasanya di masjid ya? Biasanya kalau dengan ceramah itu biasanya dalam upacara sekolah, upacara bendera ya? Seperti itu. Nah, kalian juga tahu kan persoalan ceramah, khotbah, dan juga pidato. Ada yang tahu apa itu pidato? Boleh angkat tangan? Abang, apa dari pidato abang? Apapun dari pidato abang? Ada yang tahu? Kakak,
ceramah. Apa itu analisis? Iya betul. Mengamati, mendalami, dan meneliti. Boleh? Ada yang tahu tentang ceramah itu bagian apa saja? Bagian-bagian dari ceramah apa saja? Boleh katakannya? Boleh searching Google juga nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa bicara. Bagian-bagian dari ceramah itu apa saja? Apa sih? Pembukaan. Berikan tepung kepada siapa namanya? Itu Jakarta. Besok ada acara di rumah. Itu nyata tempat. Preposisi di dan ke untuk menyatakan tentang suatu udah dicatat di dan ke kata kerja itu digabung ya. Misalnya apa? Ada yang tahu? Boleh tanya tidak seperti itu? Ada yang tahu? Kata preposisi de mengatakan kata kerja itu bisa digabung ya. Misalnya dimakan, dibuang. Ada yang tahu lagi? Angkat lagi tangannya. Angkat tangannya. Saya mau itu kalian tidak kaku, ilmunya dapat, dan juga bermanfaat. Sekadar ya, nggak sekedar. Itu salah satu tiga baku. Ada yang mau bertanya seputar bahasa Indonesia? Mengapa bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa mengapa bahasa Melayu itu jadi bahasa Indonesia? Mau bertanya apa saja yang mau kalian tanyakan? Saya sudahi dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi apa saja yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Ada yang bisa? Saya Pak. Kamu? Yang kita pelajari pada hari ini saya simpulkan yaitu tentang ceramah. Ceramah adalah penyampaian informasi atau pengetahuan di depan umum yang bersifat universal atau umum dan yang merupakan perbedaan antara pidato, ceramah, dan khotbah. Oke, berikan tepuk kepada kawan kita. Baiklah, pertemuan selanjutnya kita akan memasuki tentang mengidentifikasi, meneladani kehidupan dari cerita pendek. Cukup sekian materi pada pagi hari ini yang Bapak sampaikan. Adapun kalau kata salah dari Bapak tolong dimaafkan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rendy Syaputra, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada saat ini saya mengambil prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Di sini saya PLP 3, kemarin PLP 1 dan PLP 2 saya di SMK Budi Satria Umum. Perihal tersebut bahwasanya medan zona merah dan sekolah ditutup, saya memilih SMA Negeri 1 Balai sebagai PLP 3 saya. PLP dari PLP singkatannya pengenalan lapangan persekolahan atau magang 3 seperti itu. Mengapa saya mengambil PLP 3 di SMA ini? Saya adalah alumni dari SMA ini dan beliau Pak Manurung adalah guru mahasiswa saya. Materi kemarin kita telah mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Sekarang kita masuk ke materi menyusun bagian-bagian penting penting dari permasalahan aktual. Ada yang tahu permasalahan politik seperti apa? Iya betul. Berikan tepukan. Baiklah, ceramah merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan suatu pendapat atau suatu permasalahan. Inilah pengertian dari ceramah. Ceramah merupakan kegiatan berbicara di depan umum. Biasanya kalau anak-anak sekalian dengar ceramah di mana saja? Coba angkat tangannya. Kamu? Betul. Ada lagi? Angkat tangannya aja, nggak usah mesti malu. Gereja. Oke.
ceramah, khotbah, dan pidato. Hampir sama bukan? Ada yang tahu apa itu pengertian pidato? Angkat tangannya, buka bukunya halaman. Jadi anak-anak, dengarkan sekali lagi. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Ini adalah pengertian dari ceramah. Nah, materi semalam udah kalian pelajari tentang materi ceramah. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya tentang menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Biasanya dalam ceramah itu terdapat hal-hal yang penting. Apa saja yang terdapat dalam ceramah itu, hal yang penting apa saja? Biasanya kalau kalian mencari hal penting dalam suatu ceramah itu pakai metode apa? 5W plus 1H. Ada yang tahu 5W 1H apa saja? Boleh bergilir, boleh yang tahu angkat tangan, tolong. Berikan tepukan lagi. Biasanya di dalam ceramah, apa sih yang dimuat dalam ceramah itu? Kan kita perlu tahu tuh. Kalau kalian ingin tahu, coba gunakan metode 5W plus 1H. Jadi kalian, anak-anak semua, apa yang dikaji dalam ceramah itu? Permasalahan apa? Bagaimana, kapan, dan di mana? Siapa? Seperti itu. Itulah dalam konteks ceramah bisa dipakai 5W plus 1H seperti yang kakak tadi katakan, seperti itu. Nah baiklah, tujuan pembelajaran kita kali ini menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Aktual itu sama dengan terpercaya. Kamu ya? Pembicaraan di depan umum yang bersifat pengetahuan agama. Iya. Kurang tepat, ada yang bisa meluruskan? Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi ajakan untuk berbuat bagaimana. Beri tepukan juga kepada diri. Biasanya khotbah itu biasa di gereja ya, Kristen, Islam juga ada setiap mimbar Jumat. Ini mengajar tentang praktik-praktik agama, memperkuat keimanan, dan mempertebal keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, seperti itu. Itu adalah pengertian dari khotbah. Nah, cukup sampai di sini. Dan pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Siapa yang bisa? Ya kamu. Saya dapat menyimpulkan tentang ceramah, yakni ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian atau informasi pengetahuan. Berikan tepuk sama adik. Kamu? Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni bersifat ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Beri tepukan sama. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian, pengetahuan, keagamaan, atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Beri tepuk kepada. Baiklah. Untuk materi selanjutnya kita akan memasuki bab 4, meneladani kehidupan dari jangka pendek. Cukup sekian materi pada pagi hari ini. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.